Satu pengakuan ini bisa mengubah segalanya dan membuka jalan Indonesia ke Piala Dunia, ada yang disembunyikan dari publik. Pelatih Irak akhirnya buka suara, dan Indonesia jadi korban terbesar. Ada apa sebenarnya di balik AFC? Dan kenapa timnas Indonesia jadi korban terbesar? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dunia sepak bola Asia diguncang oleh pernyataan panas yang datang langsung dari pelatih timnas Irak, Graham Arnold, yang secara terbuka membongkar dugaan praktik tidak adil di balik layar kompetisi zona Asia. Dalam pengakuan yang langsung menyulut perhatian publik, ia menyinggung peran AFC serta dugaan keberpihakan terhadap timnas Arab Saudi yang disebut-sebut membuat timnas Indonesia berada dalam posisi paling dirugikan. Pernyataan ini bukan sekadar opini biasa, melainkan datang dari sosok yang berada langsung di tengah panasnya persaingan, menjadikannya seperti bom waktu yang akhirnya meledak ke permukaan. Menurut Arnold, kejanggalan demi kejanggalan mulai terlihat sejak fase krusial kualifikasi berlangsung. Perubahan aturan yang tiba-tiba, keputusan yang dinilai tidak konsisten, hingga penunjukan tuan rumah yang menyimpang dari janji awal menjadi rangkaian peristiwa yang sulit diterima akal sehat. Ia secara tegas menyoroti bagaimana aturan produktivitas gol mendadak dijadikan penentu utama klasemen, sebuah keputusan yang pada akhirnya menguntungkan Arab Saudi dan secara tidak langsung menyingkirkan peluang Indonesia. Dalam nada yang penuh tekanan, Arnold bahkan mengaku merasa kasihan terhadap Indonesia, sebuah pernyataan yang jarang terdengar dalam dunia sepak bola profesional yang biasanya dingin dan diplomatis. Namun drama tidak berhenti di situ. Di tengah kontroversi yang terus membesar, secercah harapan justru mulai muncul. Peluang Indonesia untuk kembali membuka jalan menuju Piala Dunia disebut-sebut belum sepenuhnya tertutup. Situasi global yang dinamis, ditambah tekanan publik yang semakin besar terhadap transparansi kompetisi, membuat banyak pihak mulai percaya bahwa skenario besar masih bisa berubah. Harapan yang dulu terasa mustahil, kini perlahan kembali hidup, meski dibayangi ketidakpastian yang mencekam. Di saat yang sama, pergerakan penting juga terjadi di dalam negeri. Proses naturalisasi pemain keturunan kembali dipercepat, menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat fondasi skuad Garuda. Langkah ini bukan sekadar tambahan pemain, melainkan simbol keseriusan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan dan menembus batas yang selama ini terasa terlalu jauh. Setiap nama baru yang masuk ke dalam radar seolah membawa satu pesan yang sama. Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton di panggung besar dunia. Di balik derasnya arus informasi dan spekulasi yang terus berkembang, tekanan terhadap AFC kini semakin sulit dibendung. Publik tidak lagi hanya sekadar menonton, tetapi mulai mempertanyakan, menganalisis, bahkan menuntut kejelasan atas setiap keputusan yang dianggap janggal. Media internasional perlahan ikut mengangkat isu ini, menjadikannya bukan lagi sekadar polemik regional, melainkan sorotan global yang bisa berdampak pada kredibilitas sepak bola Asia secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah yang diambil akan memiliki konsekuensi besar, bukan hanya bagi kompetisi, tetapi juga bagi kepercayaan dunia terhadap sistem yang selama ini dijalankan. Sementara itu, di tengah badai kontroversi yang belum mereda, timnas Indonesia justru berada dalam fase paling krusial dalam sejarah modern mereka. Tekanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Ekspektasi publik yang membumbung tinggi, harapan yang terus membesar, serta tuntutan untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di level tertinggi. Setiap pemain kini menyadari bahwa mereka bukan sekadar mengenakan seragam merah putih, tetapi membawa beban jutaan mimpi yang selama puluhan tahun menunggu untuk diwujudkan. Masuknya pemain-pemain naturalisasi baru semakin mempertegas arah perubahan besar yang sedang terjadi. Di ruang ganti, suasana tidak lagi sama seperti beberapa tahun lalu. Kini ada aura kompetisi, ada standar baru, ada tuntutan yang jauh lebih tinggi. Para pemain lokal harus beradaptasi dengan cepat, sementara para pemain diaspora dituntut untuk langsung menyatu tanpa banyak waktu. Tidak ada ruang untuk kesalahan yang berulang, tidak ada toleransi untuk performa setengah hati. Karena semua orang memahami satu hal, kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Di sisi lain, pernyataan Graham Arnold terus bergema dan menjadi bahan perdebatan panas di berbagai kalangan. Banyak yang mulai bertanya, apakah ini hanya puncak dari gunung es? Apakah masih ada fakta-fakta lain yang belum terungkap ke publik? Jika benar ada ketidakadilan yang terjadi, maka implikasinya bisa jauh lebih besar dari sekadar hasil pertandingan. Ini menyangkut integritas kompetisi, keadilan bagi setiap negara peserta, dan masa depan sepak bola di kawasan Asia. Di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang perlahan mulai berubah adalah mentalitas. Timnas Indonesia tidak lagi terlihat sebagai tim yang mudah goyah oleh tekanan.
Justru sebaliknya, tekanan itu mulai membentuk karakter baru, karakter yang lebih keras, lebih berani, dan lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Para pemain mulai memahami bahwa di level ini, bukan hanya kualitas teknik yang diuji, tetapi juga ketahanan mental, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan bertahan di tengah badai kritik. Situasi ini semakin memanas ketika peluang menuju Piala Dunia kembali dibicarakan secara serius. Skenario demi skenario mulai bermunculan. Jika ada perubahan keputusan, jika ada evaluasi ulang, jika ada peluang tambahan, Indonesia harus siap dalam kondisi terbaik. Tidak boleh ada celah, tidak boleh ada kesiapan setengah-setengah. Karena ketika kesempatan itu benar-benar datang, waktunya tidak akan panjang. Dan disinilah titik paling menentukan itu mulai terlihat. Indonesia kini berdiri di antara dua kemungkinan besar. Menjadi korban dari sistem yang dipertanyakan, atau menjadi simbol kebangkitan yang mengguncang Asia. Jika semua ini benar-benar mengarah pada perubahan besar, maka yang akan terjadi bukan sekadar revisi hasil atau keputusan administratif. Ini bisa menjadi momen di mana peta kekuatan sepak bola Asia berubah. Momen di mana tim yang selama ini dipandang sebelah mata justru bangkit dan menuntut tempatnya di panggung tertinggi. Kini, dunia menunggu, publik menahan napas, dan Garuda bersiap mengepakkan sayapnya lebih tinggi dari sebelumnya. Karena jika kesempatan itu benar-benar datang, Indonesia tidak hanya ingin hadir. Indonesia ingin mengguncang dunia. Di tengah suasana yang semakin menegang, pernyataan dari Arya Sinulinga justru mempertegas satu hal yang selama ini mulai terasa namun belum pernah diucapkan secara terbuka, bahwa timnas Indonesia tidak lagi berada di titik yang sama seperti masa lalu. Ketika banyak pihak menyebut grup ini sebagai grup neraka, respons dingin dari John Hertman justru memicu tanda tanya besar. Bukan karena ia meremehkan lawan, tetapi karena ada keyakinan yang tidak lagi terlihat sebagai harapan kosong, melainkan sesuatu yang benar-benar sedang dibangun secara nyata. Di balik ketenangan itu, tersimpan tekanan yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Hertman tahu, setiap keputusan taktik yang ia ambil akan berada di bawah sorotan. Setiap kesalahan kecil bisa langsung berubah menjadi gelombang kritik yang menghantam tanpa ampun. Namun justru disitulah letak perbedaannya. Ia tidak datang untuk mencari aman. Ia datang untuk mengubah cara dunia memandang Indonesia. Ruang ganti timnas kini tidak lagi dipenuhi keraguan. Tidak ada lagi bisikan-bisikan takut menghadapi tim besar. Yang ada hanyalah fokus dan keyakinan bahwa mereka bisa bertarung. Para pemain mulai berjalan dengan kepala tegak, bukan karena merasa lebih hebat, tetapi karena mereka tahu, ini adalah momen yang tidak boleh disia-siakan. Namun di luar lapangan, badai belum reda. Isu ketidakadilan yang sebelumnya diungkap oleh Graham Arnold terus bergulir liar. Tekanan terhadap AFC semakin besar. Publik mulai mempertanyakan integritas kompetisi. Dan di tengah semua itu, nama Indonesia terus disebut, bukan lagi sebagai pelengkap, tetapi sebagai pihak yang dirugikan dan berpotensi bangkit. Situasi ini menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya bertarung di atas lapangan. Mereka juga bertarung melawan narasi, melawan sistem, melawan keraguan yang selama ini selalu membatasi langkah mereka. Dan semakin mendekati hari pertandingan, tekanan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Harapan yang membesar tanpa batas. Jutaan mata menatap, jutaan suara menunggu, dan jutaan harapan menggantung pada satu nama, Garuda. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Tidak ada lagi alasan untuk gagal. Karena jika kali ini mereka jatuh, maka luka itu akan terasa lebih dalam dari sebelumnya. Namun jika mereka berhasil, jika mereka mampu bangkit di tengah semua tekanan, kontroversi, dan keraguan, maka yang akan terjadi bukan sekadar kemenangan. Ini akan menjadi momen di mana Indonesia tidak lagi meminta untuk dihormati, tetapi memaksa dunia untuk mengakui. Ketegangan itu kini mencapai titik yang hampir tak tertahankan. Setiap detik yang berjalan terasa lebih berat, seolah waktu sendiri ikut menekan langkah timnas Indonesia menuju panggung penentuan. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi kosong. Semua telah berubah menjadi realita yang harus dihadapi, dengan keberanian atau dengan konsekuensi. Di balik layar, John Hertman mulai menyusun potongan terakhir dari puzzle besar yang selama ini ia bangun. Latihan ditingkatkan ke level yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Intensitas meningkat. Detail kecil diperbaiki tanpa kompromi. Setiap pemain diuji, bukan hanya fisiknya, tetapi juga mentalnya. Karena Hertman tahu, di panggung sebesar ini, lawan terbesar bukan hanya yang berdiri di seberang lapangan, tetapi rasa takut yang muncul dari dalam diri sendiri. Sementara itu, bayang-bayang pernyataan Graham Arnold masih terus menghantui atmosfer sepak bola Asia. Isu ketidakadilan belum benar-benar padam. Bahkan, bagi sebagian pihak, ini justru baru permulaan. Tekanan terhadap AFC semakin menguat,
Dan setiap pertandingan yang akan datang kini terasa seperti panggung pembuktian, bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi sistem yang selama ini dipertanyakan. Di dalam skuad, satu persatu pemain mulai merasakan perubahan besar dalam diri mereka. Ini bukan lagi tentang sekadar bermain bagus. Ini tentang bertahan di tengah tekanan yang bisa menghancurkan siapa saja yang tidak siap. Beberapa pemain muda terlihat lebih diam dari biasanya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sementara para pemain senior berusaha menjaga keseimbangan, memastikan tidak ada yang runtuh sebelum pertempuran dimulai. Dan di luar sana, suara publik semakin keras. Sorakan dukungan bercampur dengan tuntutan. Harapan bercampur dengan kecemasan. Semua menjadi satu gelombang besar yang terus menghantam. Namun justru di tengah semua itu, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Ada keyakinan yang perlahan tumbuh. Bukan keyakinan yang lahir dari mimpi, tetapi dari proses panjang, dari luka masa lalu, dari kegagalan yang membentuk mereka menjadi lebih kuat. Kini, Indonesia tidak lagi berdiri sebagai tim yang berharap keajaiban. Mereka datang untuk menciptakan keajaiban itu sendiri. Dan ketika peluit pertama nanti akhirnya dibunyikan, semua cerita, semua kontroversi, semua tekanan, akan melebur menjadi satu momen yang menentukan. Apakah Indonesia akan runtuh di bawah beban sejarah? Ataukah justru bangkit dan menghancurkan semua keraguan yang selama ini mengikat mereka? Satu hal yang pasti, dunia sedang menonton. Dan kali ini, Garuda tidak akan terbang rendah. Mereka datang untuk menembus langit. Setelah pernyataan itu meledak ke publik, gelombang reaksi langsung menyapu jagat sepak bola Asia. Banyak pihak mulai membuka kembali rekaman pertandingan, menelusuri keputusan-keputusan kontroversial, dan mempertanyakan apakah selama ini ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Nama AFC terus menjadi sorotan, sementara timnas Indonesia perlahan berubah dari sekadar peserta menjadi simbol dari isu yang jauh lebih besar, keadilan dalam kompetisi. Di tengah pusaran itu, suara-suara dukungan untuk Indonesia mulai bermunculan dari berbagai penjuru. Mantan pemain, analis, hingga media internasional mulai mengangkat narasi yang sama, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam perjalanan kualifikasi yang telah dilalui. Bagi sebagian orang, ini bukan lagi tentang satu pertandingan atau satu keputusan wasit, melainkan tentang pola yang berulang dan merugikan pihak tertentu. Dan di antara semua nama yang disebut, Indonesia selalu berada di posisi paling rentan. Namun di balik semua kontroversi itu, skuad Garuda memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak larut dalam polemik. Mereka tidak membalas dengan pernyataan panas. Sebaliknya, mereka justru memperkeras latihan, memperdalam strategi, dan memperkuat mental. Di bawah arahan John Hertman, setiap pemain dipaksa keluar dari zona nyaman. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Tidak ada lagi toleransi untuk kesalahan yang sama. Semua diarahkan pada satu tujuan, membuktikan di lapangan bahwa Indonesia layak diperhitungkan. Di ruang ganti, suasana berubah menjadi lebih sunyi namun penuh tekanan. Tidak banyak kata yang terucap, tetapi setiap tatapan menyimpan tekad yang sama. Para pemain memahami bahwa mereka sedang membawa lebih dari sekadar nama tim. Mereka membawa harapan jutaan orang yang ingin melihat Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara besar Asia. Beban itu berat, tetapi justru menjadi bahan bakar yang membuat mereka semakin kuat. Sementara itu, bayang-bayang pernyataan Graham Arnold terus menghantui. Ucapannya seolah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan, dan tekanan terhadap sistem semakin meningkat. Jika benar ada ketidakadilan, maka ini bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang masa depan sepak bola Asia. Apakah semuanya akan tetap berjalan seperti biasa, atau akan ada perubahan besar yang mengguncang fondasi yang sudah lama berdiri?